Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Fauzan Farhani dari program studi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 182231053. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi Python dalam penyelesaian metode numerik persamaan gelombang hiperbolik dengan menggunakan metode eksplisit. Baik, secara umum, persamaan gelombang itu dapat diselesaikan dengan beberapa cara, dan cara yang akan dibahas pada video kali ini adalah menggunakan Python ya, dengan numerik. Sebetulnya bisa juga menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang lain. Namun, mengapa kita pilih Python? Itu salah satu alasan yang penting, ya, karena Python sendiri memiliki beberapa beberapa pustaka numerik yang sangat kuat ya, seperti NumPy dan juga SCIPY. Baik, secara mendasar komputasi merupakan ilmu yang berkaitan dengan komputer ya, yang dapat menyelesaikan permasalahan matematis, sains, dan teknis. Metode ini, komputasi ini, sebetulnya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dalam perhitungan eksponensial atau integral ganda, integral ataupun volume benda putar dan lain sebagainya. Itu bisa diselesaikan dengan menggunakan coding. Nah, dan pada kali ini kita akan menggunakan Python. Sebetulnya ada beberapa bahasa yang dapat digunakan, seperti MATLAB atau yang biasa kita kenal dengan Octave, ya, Fortran, C++, ya. Nah, yang umumnya biasa kita kenal yakni Octave karena dia Octave ya, dia biasa digunakan karena dia cenderung lebih sederhana, simple begitu. Tapi kali ini kita coba hal yang berbeda yakni dengan menggunakan Python. Baik, kita masuk ke persamaan gelombang hiperbolik ya. Secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk do kuadrat do t kuadrat c kuadrat nabla kuadrat ya, dengan u x t sebagai fungsi gelombang yang bergantung pada posisi dan waktu. Ya. Nanti kita akan lihat dalam codingannya bahwa dia akan tergantung pada posisi dan waktu, akan memasukkan variabel posisi dan variabel waktu atau ruang dan waktu ya. Dia ruang dan waktu ini sebagai kecepatan rambut gelombang ya. Persamaan ini dapat diselesaikan menggunakan berbagai metode numerik ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya coding namun dengan beberapa cara yang lain juga juga bisa digunakan begitu ya. Baik, apabila ini kita ambil contoh ya. Pada umumnya gelombang hiperbolik ya itu dituliskan atau diungkapkan dengan skema eksplisit orde 2 ya. Skema eksplisit orde 2. Kita ambil contoh sebagai berikut ya. Jika kita memiliki persamaan sebagai berikut, U I pangkat J plus 1 sama dengan 1 min lambda kuadrat dikali dengan UI pangkat J, kemudian ditambah dengan lambda kuadrat dikali dengan UI plus 1 ditambah J, kemudian ditambah dengan UI min 1 pangkat J, ya.
kemudian dimin dengan UI pangkat J min 1. Nah, kapan kapan persamaan ini berlaku? Ya, sebetulnya persamaan ini berlaku kapanpun ya. Namun jika T sama dengan 0, dia tidak berlaku kembali. Ya, persamaan ini tidak berlaku. Kemudian kita memiliki persamaan kedua. Ya, UI plus 1 sama dengan 1 min lambda kuadrat dikali dengan UI pangkat 0 ditambah lambda kuadrat per 2 dikali dengan UI plus 1 pangkat 0 ya, kemudian ditambah dengan UI min 1 pangkat 0 ditambah dengan lambda T G gitu ya. Nah, kapan juga eh, persamaan ini berlaku? Nah, persamaan ini berlaku jika J bernilai 1 ya. Jika J bernilai selain 1, maka persamaan ini tidak akan berlaku kembali. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada analisis ya, kode, ya, analisis kode, sebelum masuk kita ke dalam komputasinya, kita akan membahas terkait dengan syarat batas. Ya. Syarat batas ini diperlukan untuk menentukan di mana dia akan berakhir dan akan memulai dan akan berakhir gelombang tersebut. Gambar. Baik. Nah, syarat batas tersebut akan diungkapkan sebagai berikut ya. AT sama dengan UA, kemudian BT sama dengan UB. Nah, kedua persamaan di atas tadi tentunya sudah dapat dibuktikan dengan analisa numerik dengan metode eksplisit. Maka kita tinggal mengimplementasikan cara ini untuk mengubahnya ke bentuk grafik agar kita dapat melihat visualisasinya secara lebih jelas. Baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa output dari codingan ini adalah berupa grafik yang dapat kita baca dengan nilai T tertentu yang sudah kita tentukan juga. Baik. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk menyusun kode agar menampilkan sebuah grafik persamaan gelombang hiperbolik. Untuk yang pertama kita memerlukan import library ya. Import library ini seperti yang saya katakan untuk operasi numerik seperti perhitungan array dan matriks. Nah, jika kita menggunakan Python, tentunya tidak asing dengan uh, import library ini. Library ini yakni NumPy dan Matplotlib. Kemudian yang kedua kita memerlukan inisialisasi parameter dengan menentukan nilai n, lambda, delta t, delta x. Nah, tadi yang dikatakan bahwa nilai gelombang ini adalah bergantung pada t dan x. Ya, kemudian nilai t akhir. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita memerlukan inisialisasi array dalam bentuk U untuk menyimpan solusi. Ya. Kemudian kita masukkan kondisi batas ya, syarat batas tadi kita masukkan. Nah, syarat batas ini, kemudian kita mengisi nilai awal gelombang ya. Kita masukkan nilai awal gelombang agar kita dapat menentukan hasilnya. Baik, kemudian yang keenam adalah iterasi untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode komputasi, dengan metode numerik. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan perhitungan gelombang menggunakan skema numerik. Ya. Setelah kita masukkan fungsi tadi, kita lakukan perhitungan. Kemudian yang kedelapan adalah plot hasil simulasi. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, dia akan memvisualisasikan data dari codingan ini berupa grafik. Baik, tanpa
tanpa berlama-lama kita langsung masuk kepada program, ya. Kita mencoba untuk memprogram. Baik, yang pertama kita lakukan adalah melakukan import library, ya, dengan kita mengetik import py, kemudian import matplotlib plt. Baik, kemudian kita masukkan. Nah, ini kita beri keterangan terlebih dahulu. Ini merupakan mana? Kita beri keterangan di sini. Baik, kita beri keterangan di sini, yakni parameter, ya. Parameter yang diperlukan, yakni n sama dengan 16. Kemudian kita ambil nilai lambda nol titik 25 delta t 0,1 delta x delta x sama dengan 0,2 dan kemudian t akhir, ya, sama dengan 3. Baik, setelah kita menentukan parameter, ya, kemudian kita akan masuk kepada inisialisasi array U, ya, inisialisasi array U, di mana kita akan menentukan dan menulis beberapa inisialisasi array U, menghitung. Nah, kita gunakan ini untuk menyimpan solusi, ya. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu keterangannya. Inisialisasi array U untuk menyimpan solusi. Baik. Kita akan tulis di sini time step sama dengan int. Kita masukkan nilai t akhir, kemudian dibagi dengan delta t. Nah, kita menggunakan time step ini yakni untuk menghitung jumlah
langkah waktu berdasarkan T akhir dan delta T. Nah, kemudian kita akan memasukkan eh, U sama dengan np dot zeros zeros and comma time steps enter. Nah, apa fungsi dari U sama dengan np0 ini? Ya. Nah, U ada array dua dimensi ya. Kita gunakan 16 kali jumlah langkah waktu yang menyimpan nilai gelombang. Nah, matriks U ini berisi nilai amplitudo gelombang, diisi dengan 0, begitu ya. Kemudian kita akan menuliskan kondisi batas ya. Kita akan menuliskan kondisi batas, yakni kita beri keterangan dulu. Syarat batas. Baik. Kita gunakan syarat batas U tadi ya, seperti yang ada pada jurnal tadi ya. Kita gunakan syarat batas U sama dengan U 0,0 sama dengan 0 dan U min 1,0 sama dengan 0 ya. Baik, kita gunakan syarat batas tersebut. U 0,0 sama dengan 0 dan U min 1,0 sama dengan 0. Nah, kita telah menginput syarat batas. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengisi U ya untuk T awal ya. Baik, di sini kita akan isi U untuk T awal. Baik. U untuk T awal ya. Nah, pada step ini kita adalah mengisi nilai awal gelombang. Nah, kita tuliskan dulu. Baik, sedikit penjelasan terkait dengan pengisian nilai awal fungsi gelombang ini. Nah, kita mengisi nilai awal gelombang itu berdasarkan fungsi sinus, yakni 5 sin 2πx. Ya. Nah, baris pertama kita mengisi variabel x dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk mempresentasikan posisi dalam domain spesial ruang, begitu ya. Baik, kita akan coba tuliskan kodenya. Baik, x sama dengan 0. X sama dengan 0. Kemudian for in in range 1
1, n min 1, n min 1, jadi titik 2 di sini. Kemudian I, 0, 0 sama dengan 5, kemudian kita kali dengan np dot sin dalam kurung 2 np dot pi 2 np dot pi kali dengan x. Nah, bentuk ini adalah sama seperti nilai dari 5 sin pi x kuadrat. Mohon maaf, 5 sin 2 pi x ya. Oke, setelah melakukan input ini, kita tambahkan x plus sama dengan delta x. Nah, baik. Sudah. Yang seterusnya, kita akan menentukan iterasi untuk t sama dengan 0 hingga ya ini ya. Baik. Nah, iterasi untuk menyelesaikan persamaan gelombang. Nah, ini kita masukkan. Kita gunakan t sama dengan 0. Baik. Iterasi untuk t sama dengan 0. T sama dengan 0 hingga 2.1 dengan selang 0, 0.1. Baik. For J in ring np in np dot range array kita masukkan nilai tadi yakni 0 untuk t, kemudian 2.1, kemudian 0.1 gitu. Kemudian current time
time step uh, in kita inputkan J per baik, sekian ya, sebentar. J delta T ya, if current if current time step is sama dengan time step steps, nah, maka dia akan berhenti, nah, break. Di sini jika melebihi batas waktu. Nah, dia akan berhenti jika dia melebihi batas waktu. If kemudian kita tambahkan lagi current time step is sama dengan 0, this is can be continue. Nah, dia akan continue begini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk in range 1, n-1 if current time step if current time steps time step step sama dengan 1, maka berlaku. Nah, ini baik sedikit penjelasan. Ini sudah masuk ke langkah ke-7 sebetulnya. Nah, jika waktu saat ini ya, sebentar ya. Baik, jika waktu saat ini ada 0, lanjut ke iterasi berikutnya karena kondisi awal sudah diatur ya. Nah, jika ini 0, dia akan terus ya, karena kondisi awalnya sudah diatur ya. Begitu. Dan jika ini bernilai lebih dari 0, maka dia akan berhenti. Lebih dari time step ya, lebih dari sama dengan time stepnya, dia akan berhenti begitu. Nah, oke, baik. Setelah kita menuliskan ini, ya,
Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan ya terkait dengan fungsi tadi. Bentar. Nah, jadi untuk eh, fungsi dari if current time step sama dengan nol, nah itu adalah untuk perhitungan gelombang menggunakan skema numerik. Nah, jadi ini kita gunakan skema numerik untuk menghitung fungsi gelombang. Nah, jika current time step ini bernilai sama dengan nol, maka dia akan lanjut berjalan, ya. Dan jika dia lebih dari sama dengan, dia akan berhenti begitu. Nah, kemudian untuk langkah waktu pertama, yakni T sama dengan 0,1, digunakan rumus khusus untuk menghitung nilai U berdasarkan kondisi awal, gitu ya. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Akan menuliskan, bentar. Baik, jadi untuk kondisi awalnya, kita akan menulis UI, koma, current time step, time step, sama dengan 1 min lambda begitu ya. 1 min lambda 1 min lambda kuadrat begitu ya. 1 min lambda kuadrat kemudian dikali dengan U I, current time step I, time step itu min 1 begitu. Min 1 min 1 ditambah dengan lambda kuadrat tambah dengan lambda kuadrat kemudian dibagi 2 dan U I plus 1 koma kurang
time start min 1 ditambah dengan U I min 1 I min 1 koma current time start koma start min 1. Min 2 kita masukkan tadi fungsi gelombang np np dot pi np dot cost dalam kurung 40 kali dengan 40 dikali dengan np.ti kali dengan i. Nah, untuk kondisi lain else begini ya. Untuk kondisi lain maka dapat ditulis sebagai berikut. Kita kopikan coding ini ya, kemudian kita masukkan nilainya yakni 2 kali lambda 2 kali lambda satu min lambda kuadrat dikali dengan U dikali dengan I. Nah, kemudian kita gunakan tambah U. Kita masukkan ini. Kemudian ditambah dengan ini juga.
min UI current statement 2. Kita kopikan ini belakang sini. Ini kita ganti dengan 2. Baik. Kemudian kita akan menuliskan plot hasilnya ya. Kita tinggal plot hasil perhitungan hasil di mana plt dot. Ini kita memvisualisasikan gambar dengan kode ini, figure fix size sama dengan ulang fix size. Nah, kita fix size ya dengan nilai 10 dan 6 for j in np dot range. Kita masukkan batas awal tadi 0,2.1, 0.1. Kita masukkan lagi current time untuk current time step int ya, di mana J itu adalah current time step di mana J dibagi dengan delta T. Delta T itu ya. Kita enter. Jika current time step lebih dari time step ya, lebih dari sama dengan time step, maka apa yang akan berlaku? Dia akan berhenti. Dia akan break. Begitu. Kemudian kita akan plt.plot, kemudian ring, kita masukkan nilai 1, n plus 1, u, di mana merupakan current time step,
label sama dengan ft sama dengan st sama dengan t sama dengan ft sama dengan j satu f gitu. Nah, kemudian kita perintahkan untuk buat tabel ya, lt dot x label itu merupakan x, ya. Kemudian bukan, mohon maaf, posisi i ya, posisi i ini posisi i kita dulu, kemudian plt y label, plt y label merupakan amplitude u, merupakan amplitude u. Kemudian kita beri judul plt title, kita beri judul misalkan simulasi gelombang dengan metode numerasi, simulasi gelombang dengan metode numerik gitu ya. LT legend LT show. Nah, codingan ini codingan pada PLT X label, PLT Y label, PLT title, PLT legend, PLT show. Nah, ini adalah untuk bertujuan untuk menampilkan data berupa grafik. Baik, setelah kita coding, mari kita coba. Baik, pada baris ke ini nampaknya ada error sedikit. Inisiasi array sepertinya ada permasalahan sedikit. Kita coba breakdown.
NP. Nah, ada kesalahan. Jadi kita ulangi. This is a figure set, fix scissor, kemudian kita ah, nah, kita akan peroleh grafik seperti berikut. Dia akan mengecil, akan semakin mengecil jika T-nya semakin besar, dia akan semakin mengecil, mengecil, mengecil. Dan kita lihat pada T sama dengan 0,5 dia akan lurus. Ya. Dia akan lurus, garis coklatnya akan lurus. Dia akan mengerucut semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sebelum kita menutup ini, kita tambahkan sedikit kesimpulan terkait dengan metode bahasa Python untuk menyelesaikan permasalahan ini, begitu ya. Sebetulnya beberapa bahasa lain dapat digunakan, cuman ternyata kita juga bisa menggunakan Python untuk menyelesaikan masalah yang ini. Jadi kita bisa menggunakan bahasa apapun selama kita mengerti dan kita mampu, gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.